Ya, ntar lu Iya, masukin, langsung aja. masukin aja intronya ntar ya. Selamat datang di Selasar. Yang nanta-nanta aja Ditonton ya. Oh, dia Coba ngasih sekali dulu. ngasih topik random. Iya, woi. Random Coba apa aja. nih? Coba-coba sekali deh. Terus nanti kita bikin kayak brainstorming sendiri gitu loh. Spin ya. Coba. Iya, jadi Centing. kayak topiknya tuh banyak gitu loh. Seru juga Argue ya. that schools should only teach one subject. Menurut lo gimana? Ini seru sih menurut gua. Seru. Wanna try? Boleh, boleh. Boleh Tapi ya. nggak usah ditimerin nggak? Dia pakai timer ya? Apa pakai timer? Ada Ya kan? timer, ada timer. Kita timer. Oh, 1 minute. Oh, berarti kita harus pro untuk school cuman satu subjek gitu. No, lu bisa pro, bisa kayak kontra gitu, kayak jadi pandangan kita akan lebih kaya nantinya gitu. Oh, Bagaimana menurut lu tentang sekolah itu harus mengajarkan satu topik only gitu? Ya udah, ini kita harus ada spin wheel siapa duluan. Oke ya, oke spin wheel ya, bener-bener lagi spin wheel. Kok duluan? Oh, duluan iniannya maksudnya ya. Belum jawab. Biar Duluan nggak jawab. ngikutin. bener. Aduh, Ini lu kelihatan nggak spin wheelnya? Kata kelihatan. Oke. Robby, B-nya double, show me, Arham. Oke, 1, 2, 3. Kok gue deg-degan ya? Anjir! Gue lagi. Fakit. karena gue nggak pernah hoki di spin wheel, jadi gue berarti nggak dapet pertama. Oke, Robby. Pertama, terus yang keduanya, kayak show me sih menurut gue. Kacam. Kan? Oke. Parah ini, Mi. Ini diatur sama Arcam. Anjir. Udah Ini nih, manipulasi nih. Bagaimana mau sukses? Itu candu, weh. yang hanya memberikan satu mata pelajaran. Why? Kenapa? Karena gini, kita itu kan sebagai manusia itu kan berbeda-beda ya. Kita itu beda apa namanya hobinya, kita beda kemampuannya. Jadi gue sih setuju kalau misalnya kita itu cuma dibebankan sama hal yang apa ya jatuhnya ya, bakat kita lah. Jadi gue cukup setuju sih untuk sekolah hanya mempelajari satu subjek. Walaupun mungkin di awal-awal kita perlu mengerti juga ya subjek-subjek yang umum gitu. Jadi kita, maksudnya gini, gue bingung. Subjek umum itu kayak matematika dasar, terus habis itu calistung lah pokoknya. Dan setelah kita mempelajari itu, gue setuju sih kalau misalnya emang kita memfokuskan untuk satu hal yang emang kira-kira itu merupakan bakat kita. Gue setuju sih. Jadi mungkin konsepnya mirip kayak di mana ya, Norwegia or something. Pernah denger gak? Jadi Belum. di situ tuh sekolah dia tuh lebih mengedepankan eh apa namanya bakat dari siswa-siswanya. Walaupun jujur gue nggak tahu apakah itu cukup efektif untuk dilakukan di Indonesia ya, tapi gue cukup setuju sih. Hmm. Oke, thank you, Robby. Oke. Oke, kalau gue lebih ke depends sih. Ini sekolahnya tuh udah high school atau lebih kayak udah college gitu. Kalau misalnya masih SD junior high school itu menurut gue pengennya sih kita belajar semua karena di situ kita bisa menemukan kita cocoknya di mana nih gitu. Kita belum bisa dong nentuin kita mau subjek mana sebelum kita nyobain semua hal gitu. Jadi menurut gue kita cobain semua hal dulu. Makanya kenapa juga di luar negeri juga kebanyakan yang satu subjek itu ketika udah kuliah gitu. Karena ya mungkin pas masih high school segala macam mereka udah nyobain segala hal, udah tahu mau kemana, baru di pas di college mereka bisa milih subjek yang mereka mau. Jadi kalau menurut gue itu depends gitu. Kita belajar semuanya dulu, baru kita bisa fokus ke satu hal. Kalau gue gitu. Ih, mantep nih, Xiaomi. Next, Archam. Oke ya.
Kalau menurut gua untuk beberapa jenjang tertentu belum bisa sih untuk diajarin cuma satu subjek doang. Tapi ketika dia tahapannya atau tingkatannya udah lebih tinggi, baru menurut gua bisa kayak pada umumnya kayak misalnya kuliah gitu ya. Kuliah kan kita juga berfokusnya pada satu subjek doang atau satu jurusan yang kayak misalnya kalau di kampus pada umumnya kan masuk ke fakultasnya dulu, apalagi kalau di ITB misalkan masuk ke fakultasnya dulu, terus nanti ada kayak placement test, dia cocoknya di bagian mana ini yang gue tahu ya, tapi mungkin kalau ada teman-teman yang tahu di ITB kayak gimana konsepnya, please let me know gitu ya, correct me if I'm wrong gitu. Tapi menurut pandangan gue untuk tingkat dasar baiknya diajarkan semuanya dulu, baru nanti akan semakin mengerucut ke atasnya tuh semakin kayak oh ini manusia bakatnya di sini, nanti bisa dikembangkan ke arah sini. Jadi memang sesuai dengan jurusannya dan nggak menghasilkan manusia yang generalis tapi spesialis. Mantap. Mantap, mantap, Anjay. mantap, Udah kayak mantap. bukan Sekarang kita udah presiden berdiskusi anjir. tanpa waktu. Kita sekarang udah Gue lanjut diskusi tanpa waktu ya nggak sih? penasaran something deh. Oke. Menurut lo apakah generalis akan kalah dengan spesialis? Karena kan gue baca sama dengar banyak tuh katanya, oh lu tuh harus jadi spesialis karena itu akan lebih menentukan hidup lu gitu. Tapi apakah benar menurut kalian kalau misalnya generalis itu akan selalu kalah dengan yang spesialis gitu? Ayo siapa duluan? Boleh lu Ini duluan bebas dulu. bebas aja, Oke oke nggak usah oke ada siapa duluan sih oke. Kalau sebenarnya. kalau kalau menurut gue ya, untuk menjadi spesialis bagus. Maksudnya memang Mhm. diperlukan gitu ya. Tapi menurut gue untuk menjadi generalis itu juga diperlukan dalam artian kayak untuk hal-hal basic tuh paling nggak lu tahu gitu loh. Misalkan lu spesialis di bidang IT gitu. Tapi kalau misalnya IT itu misalkan IT-nya lebih specifically misalkan kayak data security gitu. Tapi untuk hal-hal yang general, misalkan untuk hal-hal yang berbau dengan politik, terus hal-hal yang berbau dengan sosial humaniora, menurut gue itu dia harus tahu lah paling nggak basic knowledge-nya. Jadi ketika dia berinteraksi dengan orang, dia nggak merasa besar di dalam bubble-nya sendiri. Termasuk kayak misalkan banyak kejadian-kejadian yang misalkan kayak di Indonesia banyak kerusuhan, tapi itu tuh nggak masuk ke bubble-nya mereka karena pengetahuan mereka tentang suatu isu itu nggak terlalu didalami gitu. Jadi menurut gua generalis itu perlu tapi nggak spesialis itu perlu tapi generalis juga nggak ada salahnya lu untuk coba hal-hal yang masih di dasar-dasarnya gitu sih. Oh, berarti nggak ada yang lebih baik ya, tapi keduanya dibutuhkan gitu. Kalau menurut gua iya, kalau menurut gua pribadi ya. Kalau menurut lo gimana Mi? Kalau menurut gue pribadi, betul sih walaupun kita spesialis, kayaknya kalau untuk cuma bisa satu fokus doang kayaknya agak susah ya. Karena ketika kalau misalnya satu fokus itu nggak ada, nanti kita bingung mau ngapain gitu, mau kemana. Dan juga generalis juga agak susah kalau misalnya kita nggak punya satu yang kita bisa terlalu apa fokusin juga sih. Menurut Iya gue tuh sebenarnya. kalau misalnya terlalu general juga, semuanya juga sama rata, itu malah makin bingung mau kemana arahnya. Karena kita nggak ada yang bisa kita ungguli gitu loh. Fokuskan gitu ya, nggak ada yang bisa Iya, jadi difokuskan gitu jadi ya semua benar-benar. hal tuh setengah-setengah gitu. Bisa ini setengah, bisa ini setengah, bisa ini setengah. Yang ada akhirnya nggak tahu mau fokusnya kemana gitu. Itu yang agak sulit buat orang para generalis gitu. Cuman balik lagi, kalau misalnya punya spesialis juga tetap harus bisa eh balik lagi ke tadi ya, bener kalau misalnya hal-hal lain tuh setidaknya basicnya tuh bisa gitu. Jadinya itu yang akan nge-build kalau misalnya kita spesialis ini, misalnya in case nggak memadani gitu, kita bisa coba hal yang lain gitu. Iya sih benar-benar. Oke, 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 oke. Kalau menurut Setuju lu sih, sendiri, setuju. Robi, kan lu belum dia lu yang nanya. Iya betul. Jujur, eh gue tuh masih bingung ya maksudnya. Gue percaya kalau misalnya eh sebenarnya pendapat gue mirip sama pendapat Arcam sih kayak ya emang dibutuhin apa namanya si spesialis tersebut. Tapi eh it's okay untuk misalnya jadi generalis gitu karena kan kayak gimana ya? Anjir ini gue baru bangun terus gue nggak bisa menjabarkan apa yang ada di dalam pikiran gue sumpah. That's fine, that's Ya fine. tapi menurut gue it's okay untuk jadi generalis tapi
Ya benar-benar. Yang kata Ya gue nggak setuju ada yang sama salah Arsan. dari Nggak ada dua-duanya, yang menurut salah, gue nggak ada nggak yang ada salah. yang salah sih. Benar-benar. Baik lagi kan itu semua tergantung orangnya juga kan, ini bukan masalah jadi spesialis tapi antara dia mau atau enggak, itu beda Benar-benar gitu. benar. Benar-benar setuju setuju. Benar-benar. Oke. Terus menurut lu pada nih, apa yang menyebabkan banyak orang itu terlalu menjadi generalis? Kayak misalkan, apa faktor yang ngebuat orang tuh bisa menjadi generalis tapi lebih apa spesialis itu lebih sedikit gitu? Kalau menurut gue karena khususnya untuk sekarang ya, karena kita kebanyakan informasi nggak sih? Iya sih bener ya. Maksudnya kita tuh gampang banget untuk nangkap informasi dari manapun. Jadi ya generalis itu bakal lebih banyak gitu. Kayak bikin lo overwhelmed gak sih kalau dengan kebanyakan informasi itu? Ya dan menurut gue juga karena kita nggak dari kecil udah diatur nih mau ke sini nih arahnya, jadi kita tuh udah terlanjur udah nyobain banyak hal lagi gitu. Menurut gue kalau udah Mm-mm. jadi spesialis itu lo kayak minimal harus udah dari muda itu udah dipersiapkan gitu loh. Jadi udah jalan alurnya tuh udah tinggal naik-naik doang, tinggal lurus aja tuh. Tapi kalau dari awal udah berkelok-kelok tuh udah agak susah kalau mau fokus ke satu hal gitu. Bener Terus bener bener. menurut gue nih ya, salah satu faktor kenapa banyak orang menjadi generalis tuh karena step untuk mendapatkan spesialis itu menurut gua agak pricey dan nggak banyak orang tuh yang bisa Hmm. afford untuk membayar misalkan semacam course atau semacam pelatihan atau misalkan dia beli buku-buku yang mendukung supaya dia menjadi spesialis karena mi- menurut gua ini balik lagi ya kayak ke seharusnya tuh gue nggak tahu ya, gue belum baca terlalu jauh, tapi menurut gue seharusnya ada andil negara yang ngebuat orang itu, negara itu hadir dan mendukung untuk orang itu supaya menjadi spesialis. Jadi biar banyak spesialisnya, tapi untuk orang-orang yang masih di tahap generalis juga nggak nggak hilang gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Ngerti 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 ngerti. Nah iya, Tep- Tapi emang biaya untuk menjadi spesialis dalam hal apapun emang masih cenderung mahal banget sih ya di Indonesia ya. benar-benar. Ya, dan gak Salah semua satu orang bisa problemnya tuh afford itu sih. bener. Iya benar. Salah satunya tahu Setuju. nggak apa? Kita itu kan sebenarnya lagi kekurangan dokter ya. Ah, Dan anjir biaya spesialis untuk spesialis kedokteran benar, tuh yang wow, semahal benar itu. banget. Hmm. Apalagi ade Gila lu gak kan sih? calon dokter kan, pasti lu udah tau lah kayak range harga untuk menjadi spesialis di bidang Hmm, tertentu itu pasti nggak sedikit gitu dan harus merogoh kocek yang banyak gitu. iya. Selain itu waktu juga Bener ini kan waktu, maksudnya Lama lagi. bener waktu, Mhm. lama banget. bener-bener harus ada pengorbanan waktu sama duit sih menurut gua. Ya, betul. Makanya Oke, nggak semua orang, dan itu tidak mudah ya. Jadinya mengapa Mm-mm. sedikit ya karena itu sangat susah. to the Tapi next topic. Oke, apa? gue penasaran deh, kita kan komunikasi ya. Pasti kan ada spesialis juga dong di komunikasi itu. Ada, ada. Apakah sesulit dan semahal itu? Kalau jadi spesialis misalkan kan ada sertifikasi BNSP ya. Gue pernah ikut dan itu untung waktu itu masih ada subsidi dari kampus. Jadi gue cuman perlu bayar sekitar 600.000 atau 700.000, gue lupa. Tapi kalau memang lu ngambil sertifikasi BNSP di luar itu harganya bisa di atas 2,5 juta gue rasa. Itu buat apa? Itu untuk mendukung mendukung lu kalau punya uh, apa ya kayak ini bukti nih kalau gue tuh certified gitu, kalau gue tuh kompeten enough untuk nyemplung ke tahap ini, padahal itu baru Sorry, sorry. sertifikasi junior public relation kalau nggak salah gue waktu itu. Oh, berarti si BNSP itu untuk public relation ya? Nggak cuman public relation sih, any field, cuman waktu itu emang yang didorong sama kampus sertifikasi junior public relation gitu. Oh, oke, 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 oke. Tapi ya, fun fact, gue kayaknya nggak terlalu terbantu, bukan nggak terlalu terbantu, nggak ngebantu sama sekali untuk gue mendapatkan pekerjaan di PR. Karena Iya, Itu again, ya nggak kayaknya bantu. ya. yang dicari adalah pengalaman. Jadi kayak even
BNSP kan udah resmi ya dari negara, dikeluarkan Mhm. oleh lembaga negara gitu ya. Tapi kayak nggak nggak Iya, sebegitu makanya powerful gitu loh. karena kenapa gue bingung karena gue nggak pernah dengar ada orang-orang yang buka rekrutmen butuh itu gitu. Bener. Dan Benar-benar. itu tuh kayak nggak sepowerful itu loh sertifikasi Terus BNSP. apa gunanya? Kalau menurut gue Iya, ya, terus apa gunanya? sepengalaman gue ya, iya bener. Tapi itu kayak semacam, oh untuk mendongkrak kayak kapabilitas lu aja. Oh nih orang qualified enough untuk dijadikan kan kayak junior Terus PR. itu tesnya ngapain? Tentang apa? Tesnya itu waktu itu BNSP, seinget gue ya karena ini udah 3 tahun yang lalu. Itu tuh kayak lu mengumpulkan semua portofolio yang udah pernah lu lakukan. Terus ada tes wawancaranya. Terus ada tes tertulisnya juga. Terus ada kayak real time testnya, jadi kayak lu disuruh buat semacam editorial gitu atau kayak ngebuat press Hmm. release. Nah, itu tesnya to be honest lama dan seharian. Itu kayak gua mulai tes kalau nggak salah jam 8 pagi dan selesainya itu kayak sekitar jam setengah 5, setengah lima sore Buset. gitu. Sumpah itu draining me energy banget at that time ya. Kayak wow. Tapi lu pernah gak sih kayak ngambil kayak sertifikasi khusus gitu? Kalau dari lu berdua, Gue nggak pernah. Gue nggak pernah. Makanya gue penasaran banget sama yang tadi BNSP tadi sih. kalau lo gimana Mi? Gak pernah gue. Gak pernah ya? Kayak ikut bootcamp atau kayak workshop gitu? Ya workshop Nah, untuk dapat sertifikat. iya. Iya sih. Dan kalau bootcamp itu rata-rata sekarang tuh malah jadi ini nggak sih keluar jalur. Iya sih kadang. Misalnya Kayak kayak orang kita mau switch komunikasi. karir. Iya kadang kalau orang Iya mau switch bener-bener. karir, misalkan buat benchmarknya inilah gitu. Hmm. Ross the idea that money doesn't buy happiness. Oke. Oh Ini fuck. akan menjadi menarik. Kita mau will spin lagi atau pakai urutan yang tadi? Lagi lah. Will spin lagi ya. Will Oke, ini menurut gue bakalan singkat sih. Karena perkataan yang ngomong money doesn't buy happiness menurut gue itu perkataan yang paling bullshit yang pernah ada. Karena kayak gimana ya? Kita itu apa-apa perlu money gitu. Apa-apa itu perlu uang. Iya dong. Bahkan untuk sekedar apa ya? Hal kecil pun we need freaking money, right? So for me konsepnya sendiri money doesn't buy happiness. It's bullshit. Udah sih menurut gua kayak Oke, gua stop. Oke, gue setuju sama Robby kalau money doesn't buy happiness itu adalah konsep yang bullshit karena apapun perlu duit, termasuk kita ingin menyalurkan emosi sekarang tuh perlu duit nggak sih? Kayak kita pergi ke tempat yang kita pengen, even kita ke psikolog atau ke psikiater perlu duit, coy. Dan itu mahal, anjrit. Kayak gue pernah waktu itu bukan pengobatan ya, kayak konsultasi intensif gitu lah selama mungkin ya setahun gitu. Dan itu tuh kayak costly banget anjir, kayak gue spend hampir around 3 juta lah selama se apa setahunan itu. Jadi kayak money doesn't buy happiness, gue totally disagree. Stop. semua agree ya kah? Kalau misalnya money doesn't buy happiness itu is a bullshit. Dengan uang kita bisa jalan-jalan, kita bisa nonton konser, kita bisa makan enak, kita bisa pergi kemanapun yang kita mau. Ya kita happy-happy bisa. Jadi kalau misalnya bilang uang tidak bisa memberikan kesenangan, itu berarti uangnya kurang ya. Kalau misalnya uangnya kurang, ya nggak bisa senang-senang. Bener banget, ya Allah, gue nggak bisa ngomong apa lagi. Jadi uang bisa membeli kebahagiaan gitu. Walaupun kita lagi Hmm. sedih, tapi kalau kita punya uang, kita bisa happy ya. Kita mau lagi galau, mau lagi gundah, mau lagi stres, tapi kita punya duit, itu kita tetap hidup gitu loh. Kita tetap bisa senang-senang gitu. Jadi it's a bullshit gitu. Gue pengen nanya deh, ini kayak follow up question sih sebetulnya. Kayak pernah nggak sih lo ada di satu titik yang sedih banget, kayak sedih mampus gitu, tapi kayak lu nggak punya duit buat melakukan apapun gitu. Ada. Nah Apa itu kalau sih? apapun paling gak enak banget.
kayak udah sedih nggak punya duit lagi, jadi kayak nggak bisa Double ya. ngapa-ngapain. Kayak Mm-mm. double, sedihnya double, weh. Dan pernah Jadi nggak kayak kalian lanjut lanjut nggak lanjut lanjut. jadi Nggak Ah, kayak nggak apa-apa. nggak apa-apa sedih tapi punya duit itu bisa sedih lu bisa hilang. Nah nanti Benar, benar. Itu iya. pertanyaan gue. Pernah nggak kalian lagi ngerasa sedih, tiba-tiba dapat duit, buk, gitu. Oh pernah pernah, lagi, pernah, pernah pernah, lagi. pernah, pernah, pernah ada Itu gitu rasanya cepetan. kayak, Terus wah itu terus kayak, langsung happy wah. nggak? Kalau langsung kayak langsung happy enggak, tapi itu bisa mengurangi kesedihan gua sih yang jelas. Gue pernah lagi bener-bener langsung jreng happy. Gue lagi tuh lagi berantem ya kalau nggak salah sama abang gue tuh apa gitu. Pokoknya lagi berantem ribut, gue nangis-nangis. Tiba-tiba kakek gue nyamperin ngasih gue duit 100.000, gue langsung nyengir. Anjir. Iya kan? Terus kayak la 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 la. Jadi Langsung bahagia. Kayak kayak lu udah nggak inget tuh abang lu lagi. enggak, gue udah Mm-mm. enggak. Kayak siapa itu abang Kakek, gue? Siapa ya itu gue abang gue? enggak, udah gue langsung seneng banget gitu dikasih duit tuh kayak beli apa ya gitu. Tapi lo pernah nggak Rob? Pernah banget lah. Pernah sering gue kayak gitu. Tapi jujur gue ngerti sih di idea kenapa bisa ada statement ini. Kita Bener. Why? mau kita mau elaborate kayak gitu. Boleh, Karena boleh, 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 boleh. boleh, boleh, boleh. gue ngerasa justru kalau kebanyakan mungkin bisa terjadi ini. Jadi Kalau kesedihan misalnya ya, kita bener. punya kalau misalnya kita bisa punya duit banyak banget, unlimited gak habis-habis, kita udah nggak tahu apa yang mau kita lakuin lagi karena semua hal udah kita cobain. Jadi kita Oh, udah nggak ada oke. rasa excitement lagi, udah nggak ada rasa happiness lagi karena kita semua hal udah kita cobain, udah kita tahu rasanya. Jadi kita kayak ngerasa ngelakuin ini, udah pernah, ini biasa aja, ini udah pernah gitu. Jadi menurut gua mungkin ada orang-orang yang justru makanya sering kan ngeliat orang yang kaya-kaya kelakuannya aneh gitu-gitu. Karena mereka juga udah nggak tahu apa yang mereka bikin mereka excited lagi. Duit tuh udah nggak bisa bikin mereka excited lagi. Gitu. Bener. Duit tuh udah nggak bikin mereka bahagia gitu. Karena kebanyakan gitu duitnya makanya kan kita hidup tuh kalau bisa cukup gitu, jangan terlalu berlebihan, ya kalau bisa jangan kekurangan juga, jadi cukup gitu. Jadi yang bikin kita ngerasa bersyukur dan akhirnya kita semua hal jadi nikmat kan kalau kita jarang ngelakuin gitu loh. Jadi pas kita sekalinya ngelakuin, ih seru banget gitu karena jarang ngelakuin. Tapi ketika kita udah sering ngelakuin, itu udah nggak jadi exciting lagi, udah nggak jadi seru lagi. Itu sih yang menurut gue kenapa Bener, bener. adanya statement ini ya gitu. Karena orang-orang banyak juga yang merasakan punya duit tapi nggak ngerasain kebahagiaan gitu. Termasuk gue Oke. pernah lihat Bener. konten, lu pernah nggak sih muncul di FYP atau di Explore IG lu kayak orang dia sama sekali nggak megang duit selama 1 tahun, tapi dia hidup di lingkungan yang full of resources. Jadi dia pengen makan, dia swasembada pangan, dia pengen sekolah, kebetulan dia backgroundnya emang di bidang pendidikan, terus dia pengen listrik ya pakai panel surya. Masa mungkin gue nggak tahu ya konsepnya kayak mungkin duitnya nggak sebanyak itu, tapi ketika lu dikelilingi oleh resources yang lu perlukan, menurut gue itu kayak possible aja gitu. Kayak kan zaman dulu konsep duit kan juga belum ada nggak sih, jadi kayak orang juga bertani, orang kalau memang mau sosialisasi ya mungkin barter atau segala macamnya. Jadi menurut gue ini salah satu topik yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh nggak sih, kayak kok bisa ya orang zaman dulu nggak ada duit atau konsep uang ini sebagai alat tukar itu belum ditemukan, tapi orang bisa kayak bertahan hidup, survive, dan mereka malah hidupnya kayak sehat, bugar gitu. Gitu, lu kadang tertarik gitu nggak sih kayak isu-isu yang kayak Tapi punya tiba-tiba kepikiran aja gitu dia yang kayak lu kayak, oh iya ya kok bisa ya orang hidup kayak begini, orang kok bisa punya perspektif kayak gini gitu-gitu, lo pernah kayak kepikiran gitu nggak? Nah, Ya lah. Sebelum tidur itu iya overthinking. benar, overthinking sebelum tidur. Tapi gue penasaran deh. Eh, apakah hal yang lu utarakan itu bakal relevan di zaman sekarang, Cam? Karena kan kayak untuk beli resources-nya pun butuh uang. Kayak Nah, kata lu panel surya. Panel surya itu kan butuh perlu uang uang ya. yang lebih gitu untuk beli panel surya. Terus belum lagi untuk bibit-bibit, untuk resources yang pangan dan lain-lain gitu. Hmm, Apakah itu masih apa namanya achievable gitu lah. relevan, Nah, kalau menurut gua, kalau achievable?
kalau untuk sampai ke tahap sana pasti dia perlu modal awal kan. Mungkin dia pasang panel surya, mungkin dia bikin perkebunan atau mungkin dia bangun peternakannya sendiri. Cuman ketika dia udah nyampe ke tahap sana mungkin dia baru bisa hidup tanpa uang gitu. Tapi untuk sekarang I think itu bukan hal yang mudah untuk digapai nggak sih? Karena sekarang Ya, mungkin setuju, setuju. efek dari kapitalisme juga ya. Jadi kita kayak semacam dimasukkan ke dalam kerangka yang harus tunduk dan patuh ke sebuah sistemnya gitu. Kalau menurut lo gimana, Mi? So we need to change our ideology. I think we need. Nggak, lu kiri gitu, lebih ke kiri. Aduh, jangan ke Gue takut kiri-kiri ditangkap banget. sih. Takut di banned ya. Jangan-jangan masuk jurang dong, jangan ke jurang-jurang ya. Tapi Tapi gue balik pernah. lagi ke konsep ini, makanya money doesn't buy happiness. Kayak tau gak sih kan yang Epstein itu, menurut gue kan Ah, mereka ah, adalah orang-orang di balik layar yang duitnya udah nggak berseri kan. Dan mereka sumpah, udah nggak iya, tahu lagi duit Mm-mm. udah mau diapain. Duit tuh bener-bener. udah nggak bikin excited lagi. Makanya mereka melakukan hal-hal yang aneh gitu. Karena mungkin itu suatu hal yang mereka belum pernah cobain dan jadinya bikin mereka excited lagi, happy lagi gitu loh. Makanya orang juga kalau terlalu berlebihan itu seram sih gitu ya. Jadi hidup ini harus cukup guys. Balance ya, Benar. intinya balance sih ya, harus tahu kapan perlu duit Berlebihan banyak, ya kapan kan. kayak harus kayak gue harus mencari sumber kebahagiaan yang Apapun sesuatu itu iya, kalau nggak berlebihan nggak akan bagus gitu, iya nggak akan memang baik. Jadi nggak baik, sesuatu betul, hal yang berlebihan itu udah endingnya udah nggak akan oke gitu. betul. Oke, lanjut next topik ya. Earth respect. Earn respect. Konteksnya? Apa yang mau dihargai Mungkin ya? apapun kali ya, kayak lu earn itu kan kayak mendapatkan atau mengumpulkan gitu nggak sih? Earn respect ya, kayak Mm-mm. mengumpulkan respect. Tapi kalau kebanyakan Boleh. juga nanti takutnya jadi agak ini ya, overconfidence takutnya. Oke, Mungkin gimana cara lu memandang orang dengan respect aja kali. oke, oke, boleh ya. Atau cara lu pada mendapatkan, gimana cara lu pada bisa dapetin respect dari orang-orang gitu. Oh iya, benar-benar. Itu boleh, boleh, boleh. Oke, start time. Oh, ya. Brainstorming, sepakati dulu tadi earn respect-nya apa, Mi? How kita Cara untuk, mendapatkan respect dari orang-orang. Oke. Cara kita mendapatkan respect dari orang-orang ya. bang, Hmm. gue tuh kayak gini harus nulis sebenarnya. Ya, nggak apa-apa dong. Oh, Di enggak, buku. udah santai aja. Mi, time is yours. Oke, earn respect ya. Menurut gue, cara untuk earn respect adalah kita harus respect dulu sama orang lain gitu. Kita nggak bisa berharap orang lain respect sama kita. Kalau misalnya kita juga belum bisa respect sama mereka, kita belum bisa menghargai waktu mereka, kita belum bisa berbicara dengan baik sama mereka. Kayak respect tuh nggak harus kayak cuman sama orang yang lebih tua, sama orang lebih muda juga kita harus respect, sama orang yang setara juga harus respect gitu. Jadi hal-hal yang menghargai inilah yang bikin dua arah itu terjadi gitu. Kalau misalnya satu orang udah nggak bisa menghargai itu, satu orang yang lainnya pasti akan nggak respect dong. Jadi disitulah kenapa respect dibutuhkan dan kenapa kita harus bisa menjadi orang yang respect terhadap orang lain karena kita juga berharap orang akan respect juga sama kita. Kalau misalnya kita nggak respect, udah kalau orang nggak respect itu akhirnya endingnya pasti nggak akan baik. Jadi menurut gua harus respect sama orang kalau kita mau di respect gitu aja. Lakuin apa yang kita mau orang lakuin ke kita. Oke, Robi, time is yours. Oke. Pertama-tama gue tuh cukup setuju ya. Ketika kita ingin di-respect seseorang, kita juga harus merespek mereka. Tapi ada satu tambahan sih kalau menurut gue ya. Kita itu harus membuktikan kalau kita itu worthy, kalau kita itu di-respect gimana ya? Eh, kita harus memiliki pembuktian kalau kita, karena sometimes ketika kita hanya merespek orang, eh, orang itu terkadang ya nggak merespek kita balik tanpa kita melakukan pembuktian kalau kita tuh worthy. Sebenarnya itu aja sih. Tapi gue setuju banget dengan konsep kalau kita ingin merespek orang, kalau kita ingin direspek orang, kita harus merespek. Agree with that. Tapi untuk cara literally-nya yang kayak how to-nya untuk direspek, gue mungkin belum terlalu punya banyak apa namanya pengalaman untuk itu sih. Oke, Oke, next. oke gue ya.
Sebetulnya caranya mudah aja nggak sih? Dengan kita berperilaku baik ke orang, orang akan respect ke kita dan kita harus punya semacam boundaries. Jadi kayak kita harus bisa vokal terhadap diri kita sendiri kayak gua nggak suka terlalu diginiin, jadi lu bisa memberikan alternatif. Oke, instead of lu begini, kayaknya gua akan lebih suka lu treatment kayak gini deh gitu. Jadi kayak not being too rude, tapi kayak yang kita menyeting boundaries juga itu kan termasuk respect sama diri kita sendiri kan. Sembari kita respect juga ke orang lain kayak tadi gue setuju sama Xiaomi, kita nggak hanya respect dengan orang yang lebih tua, tapi kita harus respect dengan orang yang setara atau bahkan di bawah kita. Nah, dari situ orang juga akan bisa menilai kayak gimana sih kita atau bagaimana kita berperilaku ke orang dan itu menurut gua bisa menimbulkan respect. Dan kalau orang udah nggak respect, bener kata Xiaomi, itu udah hilang, kayak lu udah nggak ada marwahnya dah kehidupan lu gitu. Oke, follow up Oke, questions. follow Follow up up ya. questions dari gua, pernah nggak lu mengalami situasi yang kayak ini manusia kok kayaknya nggak terlalu respect ya sama orang lain gitu? Sering. Sering. Contohnya, Contohnya adalah waktu. Gue cukup strict sama time gitu. Gue nggak suka sama orang yang kayak buang waktu gitu. Misalnya janjian jam segini, terus dia telat 2 jam. Menurut gue itu udah salah satu bentuk tidak respect gitu. Karena menurut gue time is money, time is worth it. Jadi kalau misalnya lu udah buang-buang waktu orang itu udah nggak respect namanya. Semua orang sibuk, gak usah alasan. Sorry gue sibuk, semua orang juga sibuk gitu. Tapi orang bisa menghargai waktu lo gitu. Tapi kenapa lo nggak bisa menghargai waktu orang gitu? Jadi gue kalau misalnya ada orang yang nggak bisa menghargai waktu, menurut gue itu udah salah satu bentuk ketidakrespektan terhadap orang lain gitu. Jadi gue ngerasa nggak respect gue sama orang-orang yang nggak bisa menghargai waktu itu terus gue. apa yang lu lakukan ketika orang itu misalkan kayak ngajak lu main atau ngajak ngajak yang lain dah, ketika lu udah punya nih experience, oh ini manusia nggak respect, nggak ada respectnya nih sama lu gitu. Ya kalau misalnya masih beberapa kali masih oke lah, tapi kalau ada berkali-kali ya cut off aja, nggak ada urusan. Kalau orang udah nggak Bener. respect sama kita, apa yang kita harapin? Karena gini ya, gue ngerasa kita tuh nggak bisa berharap orang respect sama kita. Kita tuh Bener, nggak bisa berharap, oh setuju kita udah gue. respect sama dia nih, gue berharapnya dia respect sama kita. Enggak, itu nggak bisa. Itu akan kembali lagi kepada pribadi orang itu gitu. Jadi apa yang kita bisa lakuin adalah, yaudah kita tetap respect aja sama setiap orang. Itu urusan orang itu mau bisa respect sama kita, itu udah urusan mereka, bukan urusan kita. Tapi kita yang penting udah ngelakuin hal yang apa harusnya terjadi, emang harusnya tuh respect gitu sama orang. Tapi kalau misalnya mereka nggak respect, itu urusan mereka. Jadi kalau misalnya mereka juga di cut off sama kita, ya itu adalah bentuk Konsekuensi ya. konsekuensi dari apa yang mereka lakuin ke kita gitu. Dan kita nggak punya apa ya, kita bisa membenarkan diri kita bisa ada alasan gitu loh untuk bisa cut off mereka karena ya dia nggak pernah merespek kita gitu. Bener sih, bener Begitu bener sih. bener. Agree. Gue totally agree banget sih. Kalau lu Nah, gimana kalian Rob, pernah dari merasakan perspektif apa? lu? Mm-mm. Nggak direspek orang apa? Aduh, jujur saat ini gue lagi nggak bisa berpikir kemana kondisinya ya jujur ya. Gue nggak tahu kenapa kayak Atau kayak yang paling baru deh, yang paling baru terjadi sama lu misalkan, ada nggak kayak yang nggak ada lagi kalau kalau misalkan yang kan kayak baru-baru. tadi kan Xiaomi respectnya tentang waktu ya, atau mungkin kayak lu mungkin dia nggak bisa respect tentang janji yang dia pegang gitu. Aduh, anjir. Sebenarnya gue ini cukup bad sih. Untuk hal-hal yang kayak gitu, terkadang gue suka mentolerir. Ya It's Allah. bad, Kalau lu I bagi lu know. merasa it's okay gitu. Nggak Kayak oke, tapi gue cuma mentolerir aja. Oh berarti lu kayak ya udah fine fine aja kalau memang orang yang emang berperilakunya kayak gitu gitu ya. jadi bagi lu Ah, tuh bukan suatu bukan oh dia bukan ngerespek sama gue, mungkin emang dia lagi gini 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 gitu. nah, terkadang gue tuh harus apa ya? Harus melihat konteksnya dulu sih. Misalnya kayak, oh mungkin hari itu kalau kejadiannya hari itu doang, oh mungkin hari itu dia lagi punya bad day atau gimana. Tapi kalau misalnya emang dia ngelakuin itu terus ya berarti kan itu udah fix dia nggak mau nge-respect kan. Itu Hmm. udah Hmm. cut off sih biasanya kalau yang kayak gitu. Ya Lalu sih. apa Cam? Kalau gue nggak di respect misalkan batasan sih. Misalkan kayak ini orang mungkin ngerasanya terlalu dekat gitu ya sama gue, tapi sedekat-dekatnya sama kita, kan kita juga perlu batasan nggak sih? Dan kadang itu yang suka dilupain sama orang, kayak lu mungkin terlalu
apa ya, mungkin gue tahu misalnya kayak kedekatan kita memang dekat, tapi sedekat-dekatnya sama orang kan lo juga harus butuh semacam batasan ya, kayak nggak nggak selalu orang itu ada di situasi psikologis yang sama, misalnya kayak senang terus gitu kan, kadang ada mungkin ada kayak masa naik turunnya, dan kadang orang nggak bisa membaca ke arah sana, kayak misalkan gue lagi nggak pengen diganggu, tapi dia kayak terus-terusan kayak pengen terus nempel, atau kayak perlu. Kalau ini beda ya, kalau untuk sesuatu yang urgent gue akan bisa mentolerir hal itu, tapi untuk ini untuk sesuatu yang menurut gue kayak lu bisa lakukan sendiri, dan gue nggak terlalu in charge ke sana, kayaknya juga totally fine sih. Oke. Oh, oke. Oh, gue ada lagi. Menurut Apa-apa gue salah apa. satu respect itu adalah ketika lagi beropini. Ketika lu Ah, mendengarkan opini orang lain dan sebenarnya lu nggak setuju, tapi lu bisa respect. bener Itu bener bener. beda loh sama orang yang Hmm. nggak bisa respect sama apa yang opini lu gitu. Misalnya lu lagi ngetarin opini, orang nggak suka nih sama opini lu, tapi mereka nggak respect kayak, gue nggak setuju sama opini lu, bla 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 bla. Gitu. Menurut gue itu salah satu bentuk nggak respect juga gitu, dimana kita harus bisa loh mengerti orang tuh punya opini yang berbeda loh, dan kita bisa respect opini mereka tanpa menjudge mereka gitu. Karena ada orang yang kayak nggak ada kan yang dikasih opini yang berbeda, mereka ngejudge karena ngerasa nggak itu salah gitu. Padahal kita nggak bisa ngejudge opini mereka, itu adalah terserah mereka dan kita harus respect itu gitu loh. Nah, menurut kalian Mm-mm. opini gimana? Setuju sih Oh, gue. hmm. Kalau menurut Setuju gue gue. ya, opini itu termasuk salah satu hal yang krusial ya. Oh, termasuk ini juga respect. Ketika lu baru pertama kali ketemu, tolong jangan bicarakan atau jangan menanyakan hal-hal yang terlalu privacy. Misal, gue pernah sekali kejadian ya, gue kumpul lah, jadi temen gue bawa temennya lagi. Nah, menurut gue, at that time, temennya temen gue ini kurang bisa membaca situasi, atau mungkin dia nggak terlalu behave ya, nggak terlalu behave lah dalam bertindak gitu. Waktu itu memang konteksnya sedang membahas pekerjaan gitu ya. Tapi selayaknya orang baru pertama kali bertemu gitu ya, kayaknya nggak perlu deh nanya tentang gaji gitu. Kayak emang gaji lu di situ berapa gitu. Itu menurut gua itu udah tanda-tanda red flag sih. Itu gua pada saat itu kayak langsung, aduh kayak energi gue habis deh ngomong sama dia gitu, dan kayak salah satu respect opini itu juga harus respect dalam mendengarkan orang lain, jadi kayak lu jangan terus-terusan memberikan opini lu tapi orang lain tuh nggak diberikan kesempatan untuk memberikan atau menyampaikan opininya gitu, jadi kayak dibombardir terus sama informasi-informasi yang ya oke lu tahu gitu, tapi kan belum tentu orang lain punya pandangan yang serupa, jadi ada baiknya saling mendengarkan sih kalau dari gue pribadi gitu. Oke. Kalau lu Rob, Agree, agree. Agree, agree. Jujur gue agree banget. Windows seat. Nah, Windows seat. ini mungkin biasanya kalau lu flight kali ya, Windows seat. Windows seat. Tapi Beneran nggak pas banyak flight nggak sih nih. yang nggak banyak yang bisa dibahas nggak sih dari Windows seat, kayak ya udah Windows seat aja gitu. Ya Iya kurang ya. Iya. kurang ya, kita Iya. spin lagi deh topiknya. Jujur malah gue nggak suka Windows seat. Jujur Gue takut pertama-tama ngeliat gue lawan. suka, tapi setelahnya kayak menyulitkan mobilitas gue ternyata kalau Ya Windows. bener. Bener, sama. Kalau Nah, untuk gue tim jam Windows seat. Kalau untuk jam-jam prime time ya, kalau misalkan kayak gue lagi flight terus udah mau sunset, gue prefer window seat. Tapi kalau siang bolong, window seat agak panas ya, mentereng juga kan kalau di atas tuh. Eh, Terus kalau ke gimana tuh? toilet susah anjir, kayak Bener. Bener, udah bener, bener, maaf bener. maaf permisi permisi, kan badan gue kan juga besar ya, jadi kayak kayak gue Eh, nyenggol kanan kiri, maaf maaf permisi permisi gitu, jadi kayak aduh nggak deh kalau window seat. Kalau untuk Kalau yang itu beberapa saat emergency, emergency, gue lebih ketakut sih, gue takut kayak aduh gue nggak takut nggak siap, kayak gue takut nggak siap walaupun sebelum flight kan saya bebannya tinggi masih, banget ya, bebannya iya berat ya. boy, Iya ya. kayak lo harus Ini sigap ini gitu loh, pintunya di dekat emergency ya, karena ini siap-siap lah. Jadi saya gitu. bener, iya, kayak ini nyawa ratusan manusia woi masalahnya, ada di tangan kita gitu ya. iya, Iya. kayak aduh gak nih kalau Dikasih emergency beban exit, anjir.
Sumpah. Ya gue mendingan di Ba- belakang. Oke. Bayangin lagi tidur terus disuruh buka gituan. Ya Masih sumpah itu lemes. kayak pasti Jangan sampai ya, jangan sampai udah naudzubillah sampai tapi. ya. Nauzubillah Ya min lah kalau tidur udah disuruh begitu mau udah panik kali dua kali lemes lagi. Describe the emotional Dari tadi coba ya topik-topik yang easy ya atau kayak Nah, iya, yang oh terlalu ada random deh gitunya. apa oh ini oh ada ada ini ininya. hot text Tadi kan Gen Z yang aja belum yang belum. Gen Z aja ya Udah. Konspirasi. oke oh Ya- ah Is the meaning Is of the meaning freedom of freedom different Gen Z different? than it was for their parents? gimana ini kayak definisi freedom itu agak berbeda antara Gen Z dengan orang tua kita gitu Gue nggak boleh tahu lah ya ya orang tua tuh freedomnya gimana. boleh 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 kayak dicoba ya Ya, let's try. oke let's try aja ya oke Robby Mulai nih ya. start from Astagfirullah. now Oke, jadi menurut gua konsep dari freedom di setiap generasi itu pasti berbeda sih. Nggak cuma dari Gen Z ke gen yang atasnya, tapi gen-gen lainnya gitu. Kayak contohnya, kita mungkin agak eh, berpetualang ke era yang jauh ya. Zaman dulu, freedom itu mungkin bisa diartikan kayak ini, zaman 1800-an tahu nggak? Jadi di situ mereka kehidupannya tuh sangat anti-feminis gitu. Jadi wanita tuh nggak boleh memilih. Ini di Amerika ya khususnya ya. Terus eh, mereka tuh nggak boleh bekerja ini itu. Menurut gue sih memang konsep freedom itu emang berbeda. Setiap generasi sih, maksudnya emang bisa sama Hmm. karena kondisi sosial yang kita hadapi kan juga pasti berbeda gitu. Jadi ya I'm agree. Pasti konsep freedom kita tuh pasti berbeda gitu. benar. Menurut gua ini totally different karena kita as a Gen Z sudah dihadapkan dengan banyaknya pilihan. Jadi kita bisa menentukan konsep freedom kita tuh sendiri seperti apa. Misal kalau orang zaman dulu baru bisa freedom ketika orang udah punya rumah. Tapi sekarang generasi kita nggak punya rumah nggak apa-apa. Kita kayak hidup nomaden. Dan ketika hidup nomaden itu menuntut kita untuk berpikir secara kritis gimana caranya kita bisa earn money, tapi kita nggak harus pergi ke kantor. Makanya hadirlah konsep WFH atau kayak remote working. Jadi konsep freedom itu berbeda, tapi menurut gua ada benang merah yang bisa ditarik yaitu kesenangan batin. Karena ketika kita udah mencapai ke tahap freedom yang kita mau, itu pasti kita akan puas secara batin. Pun demikian dengan orang-orang terdahulu atau generasi-generasi sebelumnya atau misalnya kayak generasi orang tua kita. Menurut gua ketika kita udah mendapatkan kebahagiaan itulah freedom. Oke. Kalau gue pribadi, gue setuju sih kalau misalnya konsep freedom itu akan berbeda setiap zamannya gitu. Karena kan juga perbedaan zaman ya. Kalau zaman dulu kan pasti juga berbeda sama zaman sekarang. Apalagi Gen Z dengan their parents gitu loh. Pasti udah beda banget, udah beda zaman, udah beda segala macamnya. Pasti konsep freedom juga udah pasti beda, nggak akan mungkin sama gitu. Dan bahkan mungkin ya antara Gen Z dan Gen Alpha juga mungkin freedomnya udah beda lagi kan. Bagi yang kita freedom mungkin bagi Gen Alpha itu nggak freedom gitu loh. Bagi Gen Alpha sekarang makin-makin ini ya, makin gila lagi gitu loh, makin ban lagi jadinya. Gue sangat-sangat setuju kalau misalnya freedom Gen Z itu berbeda dengan their parents gitu. Terkadang kan perbedaan freedom itu menimbulkan satu konflik antar generasi ya. Benar. Ya nggak sih? Hmm, Kalau setuju. menurut kalian ya, apa aja sih yang salah satu contoh freedom yang menimbulkan konflik itu dan gimana cara nyelesainnya? Kalau I menurut guess. gua freedom yang menimbulkan konflik adalah freedom of speech atau kebebasan berbicara. Kayak misalkan kebebasan berbicara zaman dahulu sama zaman sekarang mungkin akan berbeda. Kayak kalau kita nggak sesuai dengan harapan kita sedikit, pasti kita akan post dan harapannya akan viral dan akan mengubah the whole community atau kayak misalkan the whole concept of misalkan kayak
sesuatu yang nggak sesuai lah sama sama kebutuhan kita. Tapi kalau misalkan orang tua kita mungkin akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan opini karena mungkin pada zaman dulu lebih ke orang-orang yang vokal akan dalam tanda kutip dibersihkan gitu. Jadi mereka akan punya kayak semacam ketakutan yang kolektif ketika mereka terlalu vokal, khawatirnya mereka atau generasi di bawahnya mereka akan ditandai dan akan mengalami kesulitan-kesulitan untuk menjalankan hidup selayaknya masyarakat pada umumnya gitu. Kalau menurut gua ya gitu. Kalau lu gimana Mi? Kalau misalnya gue, menurut gue konsep freedom yang disalah artikan adalah terlalu free. Kayak misalnya Ah, bener. kayak jadi apa ya, ibarat tuh orang open minded nih, tapi terlalu Mm-mm. apapun hal-hal yang udah semakin liar dibilangnya makin open minded gitu loh, Hmm. yang malah udah jadi salah Mm-mm. konsep gitu. Mungkin ada beberapa orang yang kiranya oh ini it's my freedom, tapi ternyata freedom lo tuh itu justru merugikan diri lo loh gitu, terus Mm-mm. justru Bener. malah terlalu over loh gitu, dan akhirnya Mm-mm. endingnya juga nggak baik gitu. Jadi menurut gua konsep freedom orang yang berbeda-beda ini juga yang bikin agak sulit sih untuk apa ya sosiologi, apa yang ngebasicin kata freedom gitu ya, karena Mm-mm. freedom bagi orang tuh beda, dan bagi suatu negara pun beda ya. Ada negara yang menurut mereka mereka freedom tapi ternyata bikin negara lain sengsara Bener, gitu ya. setuju, Jadi setuju. konsep freedom itu agak susah banget sih kalau misalnya kita elaborate lagi, it's Iya sangat luas benar-benar. banget konsep freedom tuh. Benar. Jadi emang berbedanya bukan cuman dari generasi ke generasi, tapi beda negara pun udah beda ya konsep Bener, freedom ini bener, ya. Iya, bener, benar. Beda bener. pribadi Ah, aja tuh ah. udah beda. Jangan kan Gen Z, sama Gen Z aja mereka punya freedom yang berbeda-beda loh. Kayak kita Benar-benar. aja mungkin punya konsep freedom yang berbeda-beda gitu. Bener sih, Tapi setuju. jujur nih, jujur gue juga kesel sih sama orang yang bilangnya terlalu wah it's freedom, it's open mind. Terus mereka bilang normalize this kayak aduh Ah, Iya, kadang kayak ya terlalu jadi nyuruh orang ya, jadi apa-apa di kayak normalize, apa-apa ah open ah minded. Kayak, wey, bener sih menurut gue itu tolonglah. yang mungkin kalau untuk lo freedom ya oke that's fine for you tapi please jangan nyuruh orang kayak oke can you Normalize gitu loh. please Iya, normalize this gitu kan iya. orang punya standar freedomnya yang beda-beda ya dan Apalagi menurut kalau di gua ini ya di X ya, kayak mm-mm. opininya tuh harus harus diiyain gitu loh. sumpah ya kayak Iya bukan lagi. ini udah di tahap bukan harus validasi tapi kayak udah mandi Iya. validasi anjir Ya kayak udah gitu kayak menurut orang gue tuh orang X diguyur gampang ke disetir badan gitu lu loh. tuh iya Gampang disetir gitu loh. Ada apa dikit setuju, terus ada ini sedikit setuju. bener jadi kayak Woi. jadi menurut gue yang paling penting adalah ketika lo harus merumuskan konsep freedom lo sendiri. Jadi kayak misal Hmm. kalau konsep freedom pada umumnya misalkan nggak bertentangan dengan norma agama atau norma sosial. Terus yang kedua nggak merugikan orang lain. Terus yang ketiga misalkan nggak memberatkan lu sendiri gitu loh. Jadi ketika lu menjalankan ya lu willing karena lu pengen menjalankan itu bukan Mm-mm. tanpa paksaan dari pihak manapun gitu loh kalau menurut gua. Ya nggak Ya sih? karena pada ujungnya freedom itu ngerasain diri kita sendiri. Kita udah ngerasa Bener, bener, freedom atau bener, enggak. Nggak bisa orang bener, yang ngeliat kita, oh ini orang udah freedom. Nggak bisa gitu ya. Yang bisa tahu kita freedom adalah diri kita sendiri. bener. Termasuk yang kayak yang tadi gue Benar-benar. bilang, kalau bisa ditarik garis merah, kayaknya ketika kita udah merasa senang, ya itulah kita udah mendapatkan kebebasan. Menurut gue gitu sih, Ya gitu. menurut Oh, gua kalau freedom itu ketenangan hati sih. bener, Kayak bener, bener ketenangan ya hati. kita Kita udah jadi kayak nggak, nggak ada was-was gitu kan? kayak Bener, bener, batinmu setuju. tenang aja gitu. Menurut gue it's a freedom sih. Bener, bener. Oke, I think Oke. it's enough ya. Udah 40 menit lebih, ternyata nggak kerasa banget. Mungkin gue Oke. akan Wow. stop Zoom ini terus mungkin nanti kalau kita mau discuss bisa masuk ke Zoom yang sama jadi biar rekamannya nggak terlalu panjang gitu. Di end aja nggak sih udah? Ya. Oke, nanti masuk lagi ke Zoom ini ya. Oke, kita tutup dulu deh eh diskusi tanpa arah ini. Terima kasih buat Xiaomi, terima kasih buat Robi. Semoga ini Cheers. bisa menjadi. Tapi gue seneng loh, misalnya kayak ini gue kasih closing statement ya kayak ternyata walaupun misalnya obrolannya tanpa arah ketika dibantu oleh tools itu akan menghadirkan kayak semacam follow up questions yang ternyata emang never ending gitu loh kalau mau diterusin terus
kita akan terus ngomong gitu loh. Makanya harus ada Seru sih, ya ya. batasan. Seru, seru, Nah seru. itu Kita dikasih topik, soalnya kita nggak punya topik. bener. Nah Ya lagi. batasan itulah yang akhirnya membatasi diri kita biar nggak terlalu free gitu. Walaupun freedom tapi ada semacam pakemnya lah yang mengatur gitu. Lu ada closing statement Robby atau Xiaomi? Enggak, aman, aman, aman. Udah sih. Oke. Oke, kalau kayak gitu gue akhiri dengan hamdalah dan istighfar lagi tiga kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.